masih bersama di Sore Ceria ini di 92,2 MHz Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu. Masih bersama saya RJ Trinitas. Dan sore hari ini selain melalui terestrial, kami juga menyiarkan secara langsung melalui channel YouTube RRI ND dan juga melalui aplikasi RRI Digital, yang mana aplikasinya bisa teman-teman dapatkan dengan mendownload di Google Play Store atau di App Store. Sore hari ini seperti yang sudah saya janjikan ya, bahwa kita akan ajak teman-teman Pro 2 semuanya untuk mengikuti obrolan bersama dengan teman-teman dari MAN ND. Ini tim futsal B yang mana kemarin baru saja menjadi kampiun teman-teman Pro 2 di turnamen dominasi futsal bersatu tingkat SMA SMK se-Kabupaten ND. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini, silakan di 082 147 650 422. Saya ulang lagi di 082 147 650 422. Sudah hadir bersama di studio Pro 2 sore hari ini teman-teman Pro 2. Ini adalah manajernya teman-teman ya, tim futsal dari Madrasah Aliyah Negeri ND. Ada Pak Indra. Selamat sore Pak Indra. Sore. Bisa lebih rapat ke mikrofon. Selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya. Ini harusnya ada beberapa orang yang hadir, tapi karena ada banyak kegiatan ya. Ya, untuk sementara teman-teman dan beberapa pemain belum bisa ikut bergabung di sini. Oke deh teman-teman Pro 2, tapi senang sekali karena Pak Indra bisa hadir untuk menemani teman-teman Pro 2 dan kita juga bisa ajak untuk ngobrol-ngobrol ya di studio Pro 2 sore hari ini. Nah, ini congratulations terlebih dahulu, Provisiat buat terima kasih banyak tim futsal MAN ND ya, yang luar biasa berhasil menjadi kampiun ya di turnamen dominasi futsal bersatu teman-teman Pro 2. Tapi memang kemarin tuh ada targetnya Pak Indra, bahwa tim futsal dari MAN ND ini paling tidak harus bisa masuklah juara 1 atau 3 besar mungkin. Oke ya, kalau berkaitan dengan target ya, di sini sebenarnya tim manapun pasti memberikan target seperti itu. Karena kami ini adalah tim dari sekolah yang notabene itu selain kami untuk mengembangkan bakat peserta didik, di situ juga ada untuk mendidik adab dan sebagainya dari siswa. Dan kami dikasih target dari Bapak Pimpinan, Bapak Haji Tahrun Talib selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri ND. Target itu diberikan bertahap. Jadi kami start dari sekitar tahun 2021. Beberapa event sudah kami ikuti di Kabupaten ND. Ya, start dari ada Ekonomi Cup di Unflor sudah beberapa kali. Kami hanya sampai pada peringkat 4 dan 3. Kemudian kemarin di tahun kemarinnya di bulan Mei kalau tidak salah, kami diizinkan untuk ke kabupaten tetangga di Nagekeo. Alhamdulillahnya di sana kami dapat juara 3 kategori SMA-nya. Dan balik lagi di ND kemarin dibuka juga dominasi futsal bersatu. Ya, alhamdulillahnya target itu kami penuhi dan kemarin kami menjadi kampionnya. Oh, congratulations, luar biasa ya teman-teman Pro 2. Nah, Pak Indra, kalau boleh tahu apa yang kira-kira menjadi motivasi terbesar ya di tim futsal MAN ND ini untuk bisa meraih gelar-gelar juara yang tadi seperti diceritakan Pak Indra ya, perjalanannya sampai dengan sekarang nih seperti apa? Untuk bisa meraih itu sebenarnya motivasi terbesar itu kami muncul dari anak-anak itu sendiri. Bagaimana semangat anak-anak untuk berlatih, kemudian bagaimana mereka mengembangkan bakat di luar dari tim futsal MAN ND itu. Jadi kami pantau mereka itu mulai dari SMP, MTS, kemudian ada beberapa event di luar. Dan ketika mereka masuk MAN itu sudah diwadahi di ekskul futsalnya seperti itu. Ada ekstrakurikulernya sendiri.
Jadi di MAN itu ekstrakurikuler itu selain sepak bola lapangan besarnya, ada futsalnya, ada volley, basket, drum band, tari dan lain sebagainya. Jadi kami yang khusus untuk di futsal, ya kami secara dengan beberapa coach ya, termasuk ada coach Voller tidak hadir, kemudian coach Randy sementara OTW ke sini. Ini coach Randy kemarin juga yang bawa Perse dan sebagainya. Nah, sebentar insya Allah beliau akan gabung nih dengan kita sedikit lagi. Kita menunggu ya teman-teman Pro 2. Ya, jadi targetnya sih yang terbesar itu adalah dari motivasinya anak-anak. Bagaimana ketika ada info terkait dengan setiap event futsal untuk kategori SMA, mereka selalu tanya nih, kapan nih Man Ende mau ikut nih? Ikut atau enggak nih? Nah, seperti itu. Jadi kami selaku pembinanya untuk khusus di ekskul futsal merespon itu dan menyampaikan kepada pimpinan, dan alhamdulillah selalu disetujui, diketok palu untuk kami mengikutinya seperti itu. Luar biasa ya, berarti memang motivasi dan dorongan dari pihak sekolah juga sangat besar sekali ya untuk tim futsal Man Ende. Kemudian kalau kita bicara tentang semangat ya teman-teman di dalam tim ini, bagaimana nih caranya Pak Indra untuk tetap bisa menjaga semangat mereka tuh tetap tinggi walaupun di tengah tekanan-tekanan kompetisi? Yang pasti ketika kami mencoba untuk meramu tim ini, yang pertama kali kami sampaikan adalah di sini tim ini bukan klub profesional, tapi di sini tim ini dibentuk atas dasar karena sekolah ingin mengikuti event. Nah, berangkat dari situ, anak-anak yang kami rekrut melalui seleksi selalu kami sampaikan bahwa di dalam berlatih futsal jangan sampai melupakan aspek akademiknya, sehingga nantinya akan berjalan beriringan di situ. Kemudian ketika itu disampaikan, respon dari sering disampaikan oleh Bapak Wakamat Kurikulum, termasuk Bapak pimpinan sendiri, selalu mensupport itu, dan anak-anak selalu menerima itu dengan sesuatu yang menggembirakan ketika dikatakan Man Ende siap daftar, Man Ende siap daftar. Nah itu senyum yang muncul dari setiap anak-anak itu yang bikin bahagia di situ. Jadi lebih bersemangat juga pastinya ya. Nah teman-teman Pro 2, sambil kita menunggu kehadiran coachnya ya di studio Pro 2, nanti kita mau tanya seperti apa persiapannya kemarin. Kemudian terakhir saya baca di salah satu media ya yang mengangkat berita tentang kemenangan dari tim futsal Man Ende, bahwa di final itu bertemu dengan SMAK Fraterandau ya kalau tidak salah. Di laga final itu dengan siapa? Final kemarin yang kami juara itu bertemu dengan Suradikara. Suradikara, yes teman-teman Pro 2. Jadi bertemu dengan Suradikara. Nanti kita akan tahu ceritanya seperti apa, dan kemudian apakah ada rencana ke depan ya untuk mengikuti turnamen apa lagi setelah kemenangan yang ini. Dan kalian juga boleh gabung bersama kami di 082 147 650 422. Kita nikmati satu nomor lagu berikut ini. Is anybody out there? Yesterday I was on Earth, oh but now I'm up in space, looking for a trace of you in the universe. I would look for you on Mars
masih bersama kami di 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Masih bersama dengan manajer Indra di sini, teman-teman Pro 2. Nanti kalian juga boleh gabung ya. Baik itu di channel YouTube RRI ND, di aplikasi RRI Digital, dan juga bisa melalui streaming di 92,2 MHz. Tiba-tiba ada wajah baru masuk frame, teman-teman Pro 2. Kita kenalan dulu. Halo. Sore hari ini sudah ada Coach Randy Zain. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik. Baik ya. Aduh, ini luar biasa sekali, Coach. Bagaimana rasanya menjadi kampiun di kompetisi kemarin? Ya, kalau feel-nya rasanya sangat senang, bahagia karena ini harapan kami bersama. Untuk mendapat juara 1, karena selama ini kami sangat antusias karena beberapa pergelaran kami hanya dapat di 4-3-2. Oke. Berarti ini pencapaian tertinggi ya. Iya. Oke, dari perjalanan tadi yang sudah disampaikan oleh manajer Indra. Iya. Nah, di pertandingan akhir ya, pada saat di final itu bertemu dengan tim dari SMA Suradikara. Nah, bagaimana nih strategi dari tim MAN ND untuk bisa menghadapi lawan-lawan yang sulit di turnamen ini? Kalau strategi, anak-anak selama latihan mengikuti instruksi pelatih juga, dan mereka juga punya daya juang yang tinggi, motivasi tinggi, karena di laga-laga, apalagi di final ini ketemu dengan Suradikara. Iya. Final ini, jadi mereka motivasi tinggi, karena sebelumnya final sebelumnya di turnamen yang berbeda, MAN dikalahkan oleh Suradikara. Wow. Adu penalti. Jadi itu punya motivasi tinggi untuk di final di Piala Liga Pelajar ini kita harus kalahkan mereka. Luar biasa jadi punya motivasi tinggi. Dan akhirnya terbukti ya. Akhirnya rezeki ya. Sebenarnya ada cerita menarik sebenarnya. Apa nih? Sebelum sampai pada titik final itu, MAN ND sebelum menjuarai itu, MAN ND itu satu grup di babak penyisihan dengan Suradikara yang ketemu di final. Jadi ketika babak penyisihan itu kami dikalahkan oleh Suradikara waktu itu di babak penyisihannya. Nah, kemudian ya disampaikanlah kepada anak-anak apakah kita mau kalah lagi. Intinya memberikan motivasi dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa keluar dari tekanan yang kemarin, melupakan hal kemarin, mereka bangkit ya, walaupun kita menang tipis 1-0 ya, tapi sangat berarti itu. Tapi itu kemenangan yang luar biasa. Sampai pada saat peluit terakhir ditiupkan ya. Keren nih teman-teman ya. Kemudian kemarin persiapannya seperti apa, Coach? Butuh waktu berapa lama untuk kompetisi ini latihannya? Untuk yang tim yang juara ini, MAN B ini, persiapannya sebenarnya sudah lama. Anak-anaknya ini terbentuk dari kelas 10, kelas 11, jadi kita naik. Jadi pada saat mereka sudah persiapan, lihat sudah kematangan, nah, mereka kayak kemarin, kayak di MAN B kemarin itu, kami di sana tuh melakukan sistem kayak pembinaan seperti klub. Jadi kelas 10 itu kami melakukan pembinaan, kami belum mengejar untuk prestasi. Belum mengejar untuk prestasi. Ketika setelah itu melihat perkembangan anak, naiklah di tim B itu. Jadi kami kebalik, bukan ke tim A tapi ke tim B. Jadinya sistemnya begitu, kami kerjasama di situ. Luar biasa ya, berarti ada proses juga yang diajarkan ke adik-adik di MAN ND ya, bahwa tidak bisa langsung, harus ada tahapan-tahapan yang kalian lewati. Aduh, saya ke pemainnya dulu nih. Hai, boleh mikrofonnya digeser sedikit? Silakan. Siapa namanya, Kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Muhammad Abi Ramdhani. Saya kelas 12 IPA 1. Oke, sapaannya siapa nih? Abi saja. Abi ya? Ya. Oke deh, Abi. Abi, bagaimana rasanya kemarin bisa pegang piala? Alhamdulillah, sangat senang, sangat terharu. Apalagi kami yang kelas 12 ini adalah tahun terakhir kami. Ini adalah kado terakhir untuk MAN ND. Jadi kami sangat termotivasi untuk bisa juara.
Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dong buat Abi, teman-teman Pro 2 ya. Rasa yang sangat luar biasa pastinya kamu rasakan ya, bersama dengan teman-teman. Nah Abi, tadi manajer Indra juga sudah menceritakan ya seperti apa caranya untuk kalian tetap bisa menjaga tim kalian tetap kompak. Nah mungkin ini dengar dari suaranya Abi sendiri seperti apa nih bersama bergabung dalam satu tim bersama dengan teman-teman. Ya kalau menurut saya sangat bangga sih karena sudah bisa mewakili MAN apalagi sekolah. Itu saja. Sangat bangga sih. Oke, luar biasa teman-teman Pro 2 ya. Ini perjuangan Abi yang terakhir ya, memberikan kado terindah buat MAN ND. Tapi kalau boleh nih ya Kakak Trinitas tanya ke Abi nih, bagaimana Abi melihat perjalanan kalian? Kalau tadi yang disampaikan oleh Coach bahwa kalian tuh dibina sejak dari kelas 10 sampai sekarang ya di kelas 12. Sejauh ini apa yang kamu rasakan paling berarti? Yang paling berarti itu adalah proses ya. Ya latihan. Ya setiap sore kami latihan terus. Pulang sekolah orang biasanya tidur semua. Kami datang sekolah untuk latihan. Ada turnamen, datang latihan. Jadi tidak merasa menyesal kalau waktunya itu diambil sebagian. Iya, tidak menyesal sekali. Karena ini untuk prestasi ya, untuk kedepannya juga luar biasa sekali teman-teman Pro 2. Nah kalau boleh tahu nih kedepannya ya, boleh coach yang jawab atau manajer Indra yang jawab, apakah ada niatan untuk kemudian mengikuti turnamen-turnamen berikutnya lagi untuk futsal? Kalau untuk futsal sendiri untuk di dalam Kabupaten ND, salah satu yang menjadi target kita mungkin menjuarai Ekonomi Cup ya, karena kami baru hanya mendapat juara 4 dan juara 3 dalam 2 kali atau 3 kali event kemarin. Targetnya bisa meraih itu. Kalau untuk yang luar kabupaten sih, kemarin sempat sharing dengan beberapa coach, teman-teman pengurus. Ya kalau bisa kapan-kapan kami main ke Kupang lah, tingkat provinsi, levelnya naik dikit lah kalau bisa nanti. Siapa tahu kami bisa bawa tim untuk bagaimana kita membuktikan lah di sana seperti apa perjuangan kita nanti. Luar biasa. Sebenarnya kami di luar sudah sempat pernah ikut di INF Cup di Nagekeo. Nah, itu juara 3. Itu pemain itu yang juara 1 saat ini. Jadi itu prosesnya memang panjang kami. Jadi butuh proses sehingga mereka bisa mendapat juara 1. Ini menarik teman-teman Pro 2 ya. Jadi tidak ada yang instan ya di tim futsal MAN ND ini. Nah coach, bagaimana coach melihat kemenangan ini? Apakah akan mempengaruhi performa tim di kompetisi berikutnya? Kalau sangat pengaruh, mereka untuk kami berharap dengan kemarin yang juara 1, anak-anak makin grafiknya makin naik, perkembangan permainan mereka makin naik, apalagi mereka punya tim klub juga. Itu menjadi suatu grafik untuk perkembangan mereka karena sering banyaknya turnamen di ND, sering di banyak turnamen di Kabupaten ND yang dibuat oleh tim Dominasi Futsal Bersatu di lapangan ATM itu sangat-sangat pengaruh sekali efeknya untuk anak-anak. Karena seringnya ada turnamen, jam terbang mereka makin bagus. Jadi bagus untuk perkembangan mereka. Tadi sempat diceritakan oleh Coach Indra ya bahwa untuk bisa masuk ke dalam tim futsal juga ada seleksi yang dilakukan. Nah Coach, ini berarti dari tinggi badan, bobot tubuh itu semua diperhitungkan gitu? Kurang lebihnya seperti itu. Karena bobot badan itu sangat pengaruh dengan kelincahan mereka. Dan juga kecepatan juga penting. Skill mereka. Skill juga itu penting. Dan attitude paling penting. Jadi sampai attitude-nya juga diperhatikan. Betul sekali. Karena kami pernah waktu itu ketika attitude seorang pemain itu
tidak sesuai dengan yang diharapkan di sekolah, kami mencadangkan beberapa pertandingan dia tidak ikut. Dari situ baru dia mulai bertanya sendiri, kenapa saya tidak dimainkan misalnya. Nah, dari situ baru kami jelaskan, karena kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya secara terbuka bisa diterima juga. Jadi ada proses untuk pendidikannya di situ untuk terkait dengan karakter siswa itu sendiri. Wow, ini keren teman-teman Pro 2 ya, ternyata ya. Jadi jangan pikir yang penting saya tahu main bola masuk lapangan. Tidak seperti itu ya Coach ya. Harus benar-benar semuanya diperhatikan. Nah, apa arti kemenangan yang diraih ya saat ini bagi tim dan juga bagi para pendukung? Saya juga penasaran seperti apa kemarin para pendukung dari Man Ende, kehebohannya seperti apa? Kalau kehebohan teman-teman semua dari Pak Camat, kepala sekolah dan Wakamat dan teman-teman guru lainnya sangat-sangat antusias, sangat-sangat terharu dengan perjuangan anak-anak. Apalagi turnamen kemarin itu kita 2 tim sampai semifinal. Dimana kelas 10 itu yang tim A itu tuh baru debut. Maksudnya 2 kali ya, debutnya 2 kali. Karena itu masih proses sebenarnya. Tapi alhamdulillah dikasih rezeki, mereka punya motivasi tinggi, kita bisa sampai semifinal 2 tim itu, Man A dan Man B. Yang Man A-nya itu peringkat 4. Tapi itu gelar pertama untuk Kelas 10. kelas 10. Karena itu kelas 10 semua. Karena kami punya visi, punya misi. Regenerasi jangan putus di Man Ende. Karena mereka juga tahun depan mau selesai. Kelas 12 banyak pemain yang mau akan selesai. Tapi mereka juga masih punya satu momen, satu turnamen, yaitu di Economy Cup nanti. Masih bisa terlibat di bulan Februari, kalau misalkan jadi bulan Februari. Karena mereka masih ada momen terakhir untuk mereka persembahkan. Terakhir ya. Oke, ini saya penasaran, Abi, seperti apa nih harapannya di momen terakhir nanti di Economy Cup kalau misalnya kalian diikutkan kembali? Harapan saya nanti di pas Economy Cup mungkin kami bisa menjuarai lagi, karena mungkin turnamen yang kemarin-kemarin Economy Cup dia pernah juara, mungkin tahun depan bisa juara 1 lagi. Amin ya, kita doakan bersama teman-teman Pro 2. Nah Abi, ini saya mau tahu nih ya, bagaimana penilaian Abi lah ini secara personal ya, dari pelatih, kemudian dari manajer dalam membimbing kalian sampai pada akhirnya tim kalian bisa menjadi juara. Ya, untuk pelatih dan manajer sangat berperan penting ya untuk bisa menjuarai ini, karena juara ini tidak gampang. Ada peran penting bagi pelatih dan juga manajer. Yang paling penting itu dari formasi dan juga taktik itu harus sangat penting. Itu saja. Jadi kalian benar-benar dilatih ya untuk itu teman-teman Pro 2. Nah, kita sudah di menit-menit akhir kebersamaan kita sore hari ini teman-teman Pro 2. Tersisa 8 menit lagi karena memang waktu kita juga sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Pesan yang terakhir boleh dari manajer Indra terlebih dahulu, seperti apa nih untuk generasi muda yang punya minat, punya bakat ya di dunia sepak bola ini, seperti apa nih? Silakan. Pesan dan mungkin sekaligus harapan ya untuk generasi muda ke depannya. Jadi kita melihat bagaimana atmosfer di futsal di Ende ini memang luar biasa. Di sini akan lahir generasi-generasi terbaik yang kita doakan bersama. Mungkin dari sini akan muncul generasi futsal untuk timnas Indonesia dari kota Ende ini. Bisa jadi itu diantaranya dari Man Ende. Kita belum tahu itu di masanya kapan. Untuk seluruh adik-adik yang penikmat, pecinta, bahkan yang hobinya rela untuk tidak jajan di sekolah demi bisa beli sepatu futsal. Harapannya terus giat berlatih, kemudian selalu mendengar apa instruksi dari pelatih. Itu faktor yang sangat penting, karena ketika seseorang tidak bisa mendengarkan instruksi pelatih di lapangan, maka dia akan nol. Seperti itu. Oke, terima kasih manajer Indra. Dari coach mungkin bisa ditambahkan? Kalau saya untuk generasi muda yang para pemain futsal, terus tingkatkan, terus berkembang, terus latihan, karena latihan itu sangat penting. Jangan
jangan instan karena semua butuh proses dan kerja keras. Karena kita harus terbentur dan terbentuk. Itu. Oke, terbentur dan terbentuk, Ya, teman-teman. terakhirnya harus terbentuk. Baik, terima kasih Manajer Siap. Indra, terima kasih Coach ya, terima kasih juga Abi sudah hadir di studio Pro 2 walaupun waktu kita terbatas ya Siap. sore hari Terima ini. Dan thank you buat kalian semua teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan juga menonton obrolan kami sore hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Trinitas, kita tetap enjoy terus di 92,2 MHz. Could it be the start of something? Maybe our luck's about to turn